Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan belajar i'rabul Quran, kelanjutan dari belajar terjemah lafziyah. Di video sebelumnya kita telah belajar terjemah lafziyah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan gerakan Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu terjemah lafziyahnya. Bagaimana dengan i'rabnya? Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar i'rabul Quran. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, awalannya adalah huruf B. Apa itu huruf B? B adalah harfu jarrin, huruf jar, mabniun alal kasri, tetap dibaca kasroh. Makna ba al-ilsaq, makna ba di situ adalah menempel dengan. Ismi, kata ismi dalam kata bismillah, isminya itu adalah ismun majrurun, kata benda yang dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena ada bil ba'i, ada huruf ba-nya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al kasratu, kasroh, ismi, kasroh. Kata bismi, bismillah, ismi, wa huwa mudhaf, dia di posisi mudhaf. Di mana mudhaf ilaihnya? Yaitu kata Allah, bismillahi. Isminya adalah mudhaf, Allahnya adalah mudhaf ilaih. Sekarang kita mengulang memahami kata bismi. Bismi itu adalah jarun wa majrurun, jar dan yang dijarkan. Al jaru wal majrur, bismi itu muta'alliqun, berkait bi fi'lin mahzufin, dengan kata kerja yang dibuang. Taqdiruhu, kira-kira kalimatnya apa yang dibuang? Yaitu kata abda'u, saya memulai, atau kata au aqulu, saya berkata. Jadi tidak mungkin langsung bismi, ada awalannya, yaitu adalah abda'u, saya memulai bismillahi, dengan nama Allah, atau aqulu, saya mengucapkan bismillahi dengan nama Allah. Kesimpulannya, jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita baca bismillah, itu ada kerentak dalam hati kita, ada suasana hati kita yang bilang, ya Allah, saya memulai ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu yang sering kita pahami, ada awalan abda'u atau kata awalan aqulu, ada fi'il yang dibuang dari kata bismi. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa al-jaru wal majruru itu muta'alliqun dengan bimahdzufil khobar li mubtada. Ada yang dibuang, yaitu takdiru ibtidai, permulaanku bismillah, dengan bismillah. Atau qauli, ucapanku bismillahirrahmanirrahim. Intinya tidaklah mungkin tiba-tiba ada kata dengan nama Allah. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu apa? Yang sering kita gunakan adalah abda'u, saya memulai ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, itu bukan atas nama kita sebetulnya, tapi menggunakan nama Allah. Mengapa? Untuk mengundang Allah membantu usaha yang kita laksanakan. Bila Allah membantu apa yang kita laksanakan, membawa nama Allah itu, insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sekarang kata Allah. Allah itu adalah lafzul jalalah, lafaz jalalah. Dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih maka dibaca majrurun, dibaca jar. Bismillahi, tidak mungkin bismillaha, atau tidak mungkin juga bismillahu, karena posisinya sebagai mudhof ilaih wajib dibaca majrurun. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al kasroh,
Bismillah. Sekarang kita masuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah na'tun awal, sifat yang pertama lil lafzil Allah. Sifat yang pertama Allah adalah Allah Ar-Rahman. Wa alamatu na'tun awal, sifat pertama lil lafzil Allah untuk lafaz Allah. Majrurun dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena dia sebagai sifat. Sifat dari mana? Dari Allah. Bila Allahnya Allahi jar, maka Ar-Rahmani juga dibaca kasroh. Mengapa? Karena sifat na'at itu mengikuti yang disifati. Bila Allahnya i, maka Rahmaninya juga jadi ikut kasroh. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasroh. Ar-Rahim itu juga na'tun, sifat. Sifat tsani, sifat yang kedua. Lil lafzil Allah, untuk lafaz Allah. Ar-Rahman sifat yang pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Sama seperti yang Rahman, sifat itu pasti mengikuti yang disifati. Allah yang disifati dibaca kasroh jar, maka sifatnya juga dibaca kasroh. Majrurun dibaca jar juga. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasroh. Itu kenapa dibaca Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi, bukan Ar-Rahmanu atau Ar-Rahimu dan yang lainnya. Ar-Rahman war-Rahim, kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim, huma, keduanya adalah min fi'lin, dari satu fi'il yang sama, yaitu rahima yarhamu. Rahman, kata Rahman, ala wazni fa'lan, lahu ma'nal mubalaghah, dia memiliki makna superlatif. Superlatif khusus untuk Allah. Kalau manusia, makhluk tidak boleh bilang Rahman. Sifat Rahman itu sifat yang superlatif. Karena itu kalau kita mengartikan bukan begini, sangat pengasih, bukan, tapi maha pengasih. Wazan fa'lan itu bermakna mubalaghah, artinya superlatif, maha, bukan hanya bukan hanya lebih, tapi superlatif. Wa kadzalika Ar-Rahim, demikian juga kata Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahim ala wazni fa'il. Fa'lan wa fa'il sama, memiliki makna mubalaghah, superlatif. Lebih, tapi lebihnya itu mubalaghah, maha, khusus untuk Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha rahim, maha rahmat. Ar-Rahim juga yang maha rahmat. Mal farqu bainahuma, apa bedanya antara Rahman dan Rahim bila akar katanya sama? Rahmat. Rahman itu adalah rahmatullah li jamil makhluqat, sayangnya Allah, rahmatnya Allah untuk seluruh makhluk. War-Rahim, dan Rahim adalah rahmatullah, rahmatnya Allah khassah lil mu'minin, khusus untuk orang-orang mukmin. Dari mana asal usul arti ini? Dari Al-Qur'an, ayat kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahiman, wa kana bil mu'minina rahiman, dan adalah Allah itu banyak rahim dengan orang-orang mukmin. Karena ini rahim hanya untuk orang mukmin, maka rahim diartikan adalah sayang, maha penyayang. Rahman maha pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah, semua diberi oleh Allah, meskipun dia itu orang kafir, orang mukmin, selama dia berusaha, Allah pasti memberi, pasti mengasih. Karena itu bila ada orang yang kaya raya, orang yang hebat, kita tidak perlu heran, karena Allah yang maha pengasih, semua dikasih. Itu bukti Allah sangat rahmat pada makhluk ciptaannya. Tapi kalau kita beriman, kita punya bonus lebih. Bonusnya apa? Kita akan disayang. Karena orang beriman saja yang disayang oleh Allah. Dan disayang itu bila Allah sayang pada kita, maka semua yang kita inginkan akan dipilih. Cocok apa enggak buat kita? Bila cocok maka kita akan diberi. Bila enggak cocok tidak akan diberi. Karena apa? Karena Allah sayang pada kita. Semoga kita semuanya mendapatkan rahimnya Allah, sayangnya Allah, dan diberi seluruh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan
itu kata bismillahirrahmanirrahim. Tadi diulang, abda'u saya mulai perbuatan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada bacaan lain yang dimungkinkan dalam ilmu nahwu, yaitu adalah abda'u bismillahi huwarrahmanu ar-rahimu. Mungkin juga dibaca ar-rahmanu ar-rahimu, tapi itu bukan ayat Al-Qur'an. Juga mungkin juga dibaca gini, abda'u bismillahi a'nir-rahmana ar-rahima. Jadi ada banyak kemungkinan dalam ilmu nahwu itu. Bisa bismillahirrahmanirrahimu, bisa bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penjelasannya? Bila dibaca ar-rahmanu ar-rahimu, itu ada sisipan kata huwa. Abda'u saya memulai dengan ucapan Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah ar-rahmanu sebagai khobar. Ar-rahmanu khobar, ar-rahimu adalah juga khobar kedua. Kalau dibaca ar-rahman ar-rahima sebagai apa? Ada kata yang dibuang di mahdzuf, yaitu a'ni. Saya memulai dengan nama Allah. Yang saya maksud Allah itu adalah yang ar-rahmana ar-rahima. Kenapa Allah milih kalimat bismillahirrahmanirrahim, tidak menggunakan bismillahi ar-rahmanirrahim atau ar-rahmanirrahima? Karena kata bismillahirrahmanirrahim itu sangat simpel, padat, lugas. Jadi Al-Quran itu adalah bahasanya lugas, padat, dan penuh makna, tidak bertele-tele. Kalau pakai ar-rahmanu, ar-rahmana itu bertele-tele. Tapi kalau ar-rahmanirrahim, ar-rahman ikut dibaca kasroh karena sifat dari Allah, itu sangat simpel, padat, lugas, dan penuh makna. Demikian i'rab dari bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di video selanjutnya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin sampai kalimat maliki yaumiddin. Bila ini baik, silakan di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.